Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Gunawan dengan NPM 222121091. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis genre jurnalistik dengan teks berita, feature, editorial dan opini dengan studi kasus dari media Kompas. Kita mulai dari bahasa yang pertama mengenai teks berita. Teks berita menurut DMM Lyle Spencer adalah suatu kenyataan atau ide yang benar serta dapat menarik perhatian sebagai pembaca. Selain itu, oleh William S. Moulsby disebutkan bahwa berita adalah suatu hal yang aktual dan dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Ada pendapat lain dari Eric C. Hepworth, yaitu berita merupakan laporan pertama dari kejadian yang penting dan dapat menarik perhatian publik. Dapat disimpulkan bahwa teks berita adalah tulisan yang berfokus pada fakta yang disajikan dalam suatu surat kabar yang bersifat aktual dan juga menarik. Kemudian untuk analisis dari teks berita berjudul Curhat Menhaj, anggaran tertinggal di Kemenag dan butuh 5.000 pegawai. Dari segi analisis struktur, teks berita dibangun melalui piramida terbalik. Jadi teks berita ini memiliki struktur yang diawali dengan judul, kemudian lead atau teras berita yang berisi informasi yang paling penting, dilanjutkan dengan bagian isi yang menjelaskan dari teras berita tadi, lalu dilanjutkan dengan penutup. Temuan menarik untuk analisis bahasanya, ada kata kerja mental yang contohnya adalah meyakini, menjelaskan. Kemudian ada juga konjungsi temporal atau kronologis yang berisi keterangan waktu seperti mulai dari, hingga, dan saudara. Nah, temuan menarik dari teks berita yang pertama yaitu berita menyajikan informasi secara aktual dengan lengkap. Nah, jadi pada awal berita biasanya disajikan informasi berisi 5W1H mengenai teks tersebut. Kemudian pada bagian isi dijelaskan, misalnya apanya itu dijelaskan lebih lengkap seperti itu. Lalu temuan menarik yang kedua adalah biasanya judul dalam teks berita ini mengandung clickbait. Dan yang ketiga, berita bersifat objektif dengan menyajikan berbagai sudut pandang. Nah, berbeda dengan teks yang lainnya, teks berita tidak memiliki sudut pandang pribadi. Jadi yang disajikan dalam berita ini merupakan informasi faktual tanpa adanya sudut pandang pribadi. Kita balik kepada teks selanjutnya, yaitu teks feature. Menurut Richard Weiner, feature adalah artikel atau karangan yang lebih ringan, umum, dan menonjolkan daya pikat manusiawi atau human interest. Lalu menurut Khairul Muslimin, feature adalah cerita atau karangan khas yang didasarkan pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik, seringkali dikemas dengan gaya bahasa ringan dan menggugah. Lalu menurut Zain, feature adalah tulisan yang sifatnya menghibur, mendidik, memberi informasi, dan lain sebagainya mengenai aspek kehidupan dengan gaya yang bervariasi. Nah, melalui paparan-paparan para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks feature merupakan teks yang disajikan berdasarkan fakta dan disajikan dengan gaya yang mendalam, menggunakan cara yang menggunakan teks naratif dan menyentuh sisi manusiawi atau humanitas tadi. Lalu untuk analisis teks feature di sini, yaitu teks ilusi perang generasi keempat saat prajurit justru bertempur di ladang pangan. Analisis struktur dari teks feature ini, yaitu struktur feature ini diawali dengan kalimat pengantar yang menarik minat pembaca. Kemudian dilanjutkan dengan narasi yang lebih spesifik kepada topik-topik yang dibahas, menggunakan berbagai majas atau gaya bahasa seperti konjungsi pertengahan dan metafora. Lalu ditutup dengan penegasan ulang yang bersifat reflektif. Analisis gaya bahasa pada teks feature tersebut adalah teks feature tersebut menggunakan gaya bahasa yang naratif yang dikolaborasikan dengan data faktual yang ada, kemudian dikemas dengan bahasa-bahasa yang menarik agar pembaca tidak bosan dan juga dapat menangkap isu atau topik yang dipaparkan dengan lebih mendalam. Temuan menarik dalam teks feature ini yang pertama yaitu teks feature menggunakan gaya bahasa yang bersifat naratif.
Nah, berbeda dengan teks-teks yang lainnya seperti teks berita yang menggunakan teks argumentatif, teks feature ini lebih menekankan teks naratif yang membuat pembaca lebih terbawa dalam cerita atau dalam fakta yang disajikan. Hal yang kedua, penulisan teks feature tidak kaku dan mengalir sehingga menarik minat pembaca. Hal yang ketiga, teks feature ditulis secara mendalam dan terkadang mengambil satu sudut pandang yang lebih ditonjolkan dalam teks tersebut dipadukan dengan data-data yang ada. Kemudian yang ketiga yaitu teks editorial. Teks editorial menurut Lily Spencer adalah pernyataan tentang fakta dan opini secara singkat, logis, dan menarik yang ditinjau berdasarkan dari segi penulisan dan untuk mempengaruhi pendapat atau memberikan pandangan tentang berita yang menonjol sehingga pembaca surat kabar yang akan menyimak pentingnya arti berita yang diajukan. Lalu menurut Syarifuddin, teks editorial adalah opini yang disampaikan termasuk ke dalam sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan tentang topik aktual, fenomenal, atau kontroversial yang menjadi perhatian masyarakat. Lalu menurut Haris Sumadiria, teks editorial adalah opini yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan potensial, fenomenal, aktual, dan atau kontroversial yang terjadi di dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa teks editorial merupakan teks yang berisi fakta dan opini yang ditulis secara singkat, logis, dan menarik yang mewakili sebuah pendapat atau sikap resmi dari suatu media jurnalistik. Analisis dari teks tersebut, untuk bagian strukturnya, teks editorial diawali dengan pengenalan masalah yang dilanjutkan dengan pemaparan penilaian terhadap isu yang sedang dibahas, dan yang membedakannya dengan teks yang lainnya yaitu pada bagian akhir teks editorial ditutup dengan sebuah saran yang bersifat reflektif. Lalu analisis bahasa dalam teks editorial ini yaitu teks editorial menggunakan teks yang bersifat argumentatif, kemudian menggunakan kata kerja mental dan kata kerja transitif yang menjadi salah satu ciri teks tersebut yang sangat lugas dan tajam. Teks ini juga menggunakan konjungsi kausalitas. Temuan menarik dalam teks editorial adalah teks editorial memiliki sikap objektif yang membuat pembaca dapat memahami konteks dari isu dengan jelas, berbeda dengan teks opini. Di sisi lain, teks editorial juga memiliki sifat atau sisi subjektif dengan penilaian yang dibuat berdasarkan data yang dikumpulkan. Kemudian di akhir, teks editorial seringkali memberikan solusi terhadap isu yang dibahas. Lalu untuk teks yang terakhir yaitu teks opini, menurut Leonardo W. Dewey, opini adalah suatu sikap atau pendapat seorang mengenai sebuah persoalan atau keadaan yang pernah maupun sedang terjadi. Lalu menurut Gottlieb Center, opini atau pendapat adalah bentuk pengekspresian sikap terhadap suatu persoalan yang mengandung perbedaan pandangan. Dan terakhir, menurut Roger Moore, opini adalah suatu kesimpulan yang ada dalam sebuah pikiran dan belum dikeluarkan untuk diperdebatkan. Dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat tersebut bahwa teks opini adalah tulisan berisi pandangan pribadi seseorang terhadap suatu isu. Lalu untuk analisisnya adalah untuk bagian analisis struktur, teks opini tidak berbeda jauh dengan teks editorial. Hanya saja pada teks opini, teks tersebut dicantumkan nama penulisnya. Kalau teks editorial hanya dicantumkan medianya saja. Nah, teks opini juga tidak terlalu kaku, jadi tidak perlu ada konteks yang berisi 5W1H secara lengkap. Tulisan ini juga biasanya dibuka dengan pengenalan isu dan posisi penulis dalam menilai atau memandang isu tersebut. Lalu dibuktikan dengan beberapa data-data yang bersifat faktual dan juga diakhiri biasanya dengan reflektif atau dengan sindiran. Lalu untuk analisis bahasa dalam teks opini tersebut, dalam teks opini bahasa yang digunakan bersifat subjektif. Lalu penyampaian gagasan yang digunakan juga bahasanya lebih fleksibel.
dan kritiknya juga biasanya lebih keras dibanding teks editorial, meskipun tetap pada teks opini juga dibarengi dengan data-data. Nah, untuk temuan menarik dalam teks opini ini yang pertama, teks opini ditulis dengan berdasarkan asumsi dari data yang diperoleh, bukan hanya pandangan pribadi penulis. Jadi meskipun judulnya teks opini, tapi teks ini tidak didasarkan oleh opini atau karangan pikiran dari penulis saja, tetapi juga didapatkan dari beberapa data-data yang ada. Lalu teks opini tetap ditulis dengan memadukan berbagai sudut pandang meskipun bersifat subjektif seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, teks opini tidak terikat oleh sikap redaksi layaknya teks editorial. Nah, ini yang paling membedakan dari teks opini dan juga teks editorial. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UTS. Untuk yang pertama, yaitu dari semua jenis tulisan jurnalistik yang Anda kumpulkan, genre mana yang paling sulit Anda identifikasi pada awal pencarian? Mengapa? Oke, baik. Menurut saya dari keempat genre yang paling sulit untuk saya temukan adalah genre feature, karena gaya bahasa dari genre feature memang awalnya menurut saya itu kurang familiar gitu dari yang biasa saya baca itu teks berita dan teks opini. Ketika saya membaca teks feature, saya masih belum bisa membedakan teks feature dengan teks yang lainnya gitu, seperti itu. Yang kedua, pertanyaan kedua, dari artikel yang Anda analisis, tunjukkan satu artikel yang menurut Anda paling representatif untuk feature. Jelaskan 3 indikator utama yang membuat Anda yakin bahwa artikel tersebut termasuk yang feature, bukan berita dan atau opini. Oke. Ada satu teks yang saya temukan. Teks ini memiliki karakteristik teks feature. Salah satunya yang pertama yaitu teks dijelaskan dengan cara yang naratif dan tidak kaku. Itu indikator yang pertama. Indikator yang kedua, dalam teks tersebut terdapat beberapa kata-kata yang bermakna metaforis atau terdapat hal yang dibandingkan atau diandaikan seperti itu. Lalu ada juga pertanyaan retorika yang memiliki makna lain seperti itu. Dan teks feature ini juga memiliki satu sudut pandang yang ditonjolkan dalam teks tersebut. Nah, ini teksnya. Nomor yang ketiga dalam analisis Anda menemukan adanya perbedaan sudut pandang atau angle antara opini dan editorial. Padahal keduanya sama-sama berisi pendapat. Perbedaan paling mendasar yang Anda temukan atau tunjukkan dari artikel yang Anda kumpulkan adalah untuk teks editorial dan teks opini. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada teks opini terdapat nama penulisnya secara pribadi, sedangkan teks editorial tidak memiliki nama penulisnya. Pertanyaan keempat, dalam infografis Anda menampilkan perbedaan posisi penulis di masing-masing genre. Jelaskan perbedaan paling krusial antara posisi penulis di genre opini dan genre berita. Baik, posisi penulis di genre opini dan genre berita memiliki perbedaan, yaitu pada genre opini posisi penulis tidak sebagai pihak yang objektif, tetapi sebagai posisi yang subjektif, sedangkan pada genre berita penulis di situ harus bersikap sebagai orang yang objektif, seperti itu. Lalu pertanyaan kelima, dari proses analisis ini refleksikan bagaimana pemahaman tentang perbedaan keempat genre ini dapat membantu Anda menjadi seorang jurnalis atau penulis yang lebih bertanggung jawab. Oke. Dari keempat genre ini saya memiliki satu insight kenapa keempat genre ini saya harus memahami. Nah, setelah saya pelajari keempat teks ini,
Dari keempat teks ini memiliki berbagai tujuannya masing-masing, seperti genre teks berita yang berfokus pada pemaparan informasi secara cepat atau aktual, kemudian teks feature yang mengedepankan pembahasan yang secara mendalam, lalu teks editorial yang mengedepankan sikap atau pendapat dari media terkait suatu isu yang penting, lalu teks opini yang juga memaparkan sebuah fakta namun dibalut dengan opini-opini pendapat dari penulis yang digabungkan dengan yang berasal dari asumsi mengenai fakta yang ada. Pertanyaan keenam, menurut Anda, apakah pembaca media saat ini masih peduli dengan batasan-batasan genre ini? Jelaskan dasar pemikiran Anda dikaitkan dengan contoh dari portofolio Anda. Baik. Menurut saya, pembaca media masih peduli dengan batasan-batasan genre ini. Nah, terbukti dengan beberapa produk yang ditawarkan oleh media-media seperti Tempo, dan Kompas, yang kedua media tersebut memiliki salah satu atau beberapa fitur khusus premium yang masih digemari oleh pembaca-pembaca. Salah satunya yaitu teks editorial khusus, lalu ada text feature yang dijadikan sebuah produk yang premium seperti itu. Lalu pertanyaan ketujuh, seandainya media yang Anda pilih tidak memiliki rubrik editorial yang eksplisit, bagaimana Anda akan menentukan bahwa suatu artikel termasuk editorial? Sebutkan taktik analisis yang Anda gunakan. Yang paling saya tangkap dari teks editorial, yang pertama itu pada bagian akhir setelah memaparkan data-data secara jelas dan lugas, teks editorial memiliki satu bagian yang berisi saran yang benar-benar mengarah pada solusi secara harfiah. Nah, jika teks opini hanya memberikan pandangannya, kemudian di akhir memberikan salah satu atau sebuah kritik yang benar-benar tajam, di teks editorial tidak hanya memberikan pandangannya, tetapi juga ada solusinya, seperti itu. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.